Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Aktivitas aku dimulai dari kegiatan mau menyirami tanaman. By the way, mohon maaf kalau pemandangan di area carport ini agak berantakan karena itu tuh barang-barang suami aku ya buat kerjaan. Beberapa kali udah dibereskan dan lalu berantakan lagi. Nah, ini tanaman-tanaman aku kebetulan tuh dapat rezeki ya waktu kemarin ke tempat mertua, jadi dikasih tanaman sama omnya suami gitu. Jadinya alhamdulillah bisa menghijaukan ini ya area depan. Dan itu mohon maaf ya untuk pot yang warna putih udah pada bulu karena ini tuh pot lama waktu itu yang pernah aku buat tanaman, cuman tanamannya nggak keurus dan mudah-mudahan ini bisa keurus. Nanti insya Allah potnya mau dibersihkan aja yang warna putih. Nah, ini aku udah selesai siram-siramnya karena memang tanamannya nggak banyak. Mudah-mudahan nanti ada kali ya tambahan lagi biar suasana rumahnya menjadi lebih asri. Oh ya, hari ini lumayan cukup mendung di daerah aku, jadi hari ini mau aktivitas nyuci baju juga. Tapi nanti sembari aktivitas rumah tangga, aku mau sharing-sharing juga tentang hidup minimalis ya. Dan kali ini tuh tema yang akan aku bahas adalah dengan manfaat mengurangi barang. Kebetulan ini sesuai banget dengan komen salah satu bunda yang komen di video kemarin. Jadi tuh bunda tersebut bertanya gitu ya, gimana caranya supaya waktu pindahan itu lebih praktis, tidak banyak barang, karena bunda tersebut masih gonta-ganti kontrakan gitu ya. Jadi nanti mungkin ini sedikit sharing dari aku dengan mulai mengurangi barang. Jadi manfaat mengurangi barang itu apa aja sih? Yang pertama adalah melegakan ruang. Pasti kita semua udah setuju ya kalau yang namanya pengurangan barang atau declutter itu membuat ruangan menjadi lebih lega. Nah, di sini untuk declutter atau pengurangan barang itu sendiri adalah barang-barang yang akan kita kurangi dari segi barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan gitu, atau mungkin yang stokannya double. Dan yang paling utama adalah mengurangi barang-barang yang memang sudah tidak ada fungsinya atau barang-barang yang sudah rusak tapi tetap ada di rumah kita. Misalnya barang elektronik yang udah rusak atau apalah. Kita bisa declutter dengan cara mungkin diloakan ya, atau dikilokan. Biasanya kan ada tuh barang-barang perabotan rumah tangga maupun elektronik masih laku gitu ya teman-teman, lumayan. Atau mungkin barang-barang yang memang double stock atau memiliki fungsi yang sama tapi kita udah nggak ngebutuhin lagi karena udah ada penggantinya atau udah ada yang lebih baru. Kita declutter aja atau kita kurangi biar keberadaan barang-barang yang ada di lingkungan ataupun di rumah kita itu ya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Yang kedua adalah fungsi dari manfaat mengurangi barang, yaitu memaksimalkan fungsi atau penggunaan dari barang tersebut. Jadi semua barang yang kita miliki itu akan terpakai, tidak ada barang nganggur gitu ya, karena kita hanya memiliki barang-barang yang memang kita butuhkan jumlahnya, baik jenisnya maupun variannya. Ketika kita hanya hidup dengan barang-barang yang kita butuhkan, maka hidup kita juga akan lebih praktis, lebih fungsional, jadi tidak menganggurkan barang-barang. Rumah kita juga tidak terlalu terlihat sesak. Untuk bunda yang kemarin komen, kalau nggak salah tuh namanya Bunda Nenda ya. Itu bisa ya dengan memiliki atau mencukupkan kepemilikan barang yang memang kita butuhkan saja. Kita bisa hitung seberapa banyaknya, karena kebutuhan barang-barang dari setiap individu ataupun keluarga hanya orang tersebut atau individu tersebut yang tahu, yang bisa menakar dan bisa menghitungnya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan yang memang barang-barang yang kita miliki di rumah itu ya kita pakai semua, jangan sampai ada barang yang nganggur. Manfaat yang ketiga dari mengurangi barang adalah mempercepat waktu memilih atau mempercepat membuat keputusan. Nah, khususnya ini untuk barang-barang fashion seperti pakaian, sepatu maupun tas. Kadang-kadang apalagi khususnya kita sebagai wanita ya, kadang-kadang suka kayak mengkoleksi baik barang-barang fashion yang lagi tren ataupun yang barang-barang yang kita suka, baik dari merek maupun modelnya. Tapi kita kadang lupa bahwa barang-barang yang kita koleksi tersebut mungkin terlalu banyak. Nah, kondisi tersebut akan membuat kita malah justru jauh lebih lama memutuskan barang mana sih yang akan kita pakai atau pakaian mana yang akan kita pakai hari ini. Dan alhasil kadang yang dipakai itu-itu aja, karena
Dari semua barang yang ada dan berlebihan tersebut, kadang-kadang malah justru akan menimbulkan beberapa bagian barang tersebut yang tidak tersentuh atau tidak terpakai sama sekali. Beda dengan kita memang memilih barang-barang yang memang hanya kita butuhkan, hanya kita favoritkan, tapi dihitung dengan secukupnya yang memang mungkin untuk cukup bisa untuk mobilisasi selama 1 atau 2 minggu. Jadi setiap barang yang kita miliki itu menjadi barang favorit, otomatis semuanya terpakai, dan waktu dalam pemilihan barang tersebut untuk kita pakai juga jauh lebih cepat karena semua barang yang kita miliki itu terrolling atau termobilisasi ya, berputar terus antara mungkin yang ada yang kotor, ada yang bersih, dan otomatis kita akan pakai semua karena barang tersebut adalah favorit kita semua. Manfaat yang keempat dari mengurangi barang adalah meminimalisir stres. Nah, siapa yang setuju kalau kebanyakan barang itu membuat rumah menjadi lebih berantakan, sesak, dan saat melihatnya kita justru jauh lebih stres karena rumah tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk merapihkan barang-barang yang tersebut. Belum lagi kalau memang barang tersebut tidak ada tempat penyimpanannya, bingung mau ditaruh di mana. Nah, dengan mengurangi barang ini, rumah kita justru akan lebih cepat rapi saat dibersihkan. Istilahnya, semakin sedikit barang, maka tatanan rumah kita juga akan semakin rapi dan semakin cepat untuk dibereskan maupun dibersihkan. Kondisi rumah yang bersih dan rapi ini akan membuat pikiran kita jauh lebih tenang dan jauh dari rasa stres. Otomatis dengan meminimalisir atau mengurangi barang juga sama dengan meminimalisir stres. Manfaat yang kelima dengan mengurangi barang adalah mempercepat waktu ataupun aktivitas bersih-bersih dan beres-beres rumah, sehingga kita bisa memiliki waktu luang yang lebih banyak. Dulu sebelum aku mengenal hidup minimalis, biasanya itu aku suka koleksi barang, baik itu pakaian, barang-barang fashion lainnya, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Kondisi seperti ini akan membuat aku menentukan waktu untuk beres-beres atau bersih-bersih rumah itu seminggu sekali. Kadang-kadang aku menentukan waktu beres-beres itu di hari Minggu atau di hari Sabtu. Nah, karena saking banyaknya aku memiliki barang dan juga klasifikasi barang-barang tersebut harus aku kerjakan satu-satu, baik itu merapihkan pakaian, terus juga merapihkan perabotan dapur, maka waktu untuk beres-beres dan bersih-bersihnya itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Sehingga waktu di hari libur yang biasanya kita bisa manfaatkan untuk quality time bareng keluarga maupun suami, jadi waktunya itu habis untuk membereskan barang-barang dan perabotan yang kita miliki di rumah, karena kayaknya tuh waktu dalam setengah hari aja tuh gak cukup untuk membereskan, belum pakaian, belum sepatu, ini itu, karena semakin banyak barang juga semakin akan mengundang debu dan juga semakin menjadi berantakan ruangan yang kita miliki, karena semakin banyak barang juga semakin membutuhkan rumah atau tempat penyimpanan barang tersebut. Makanya dengan meminimalisir barang atau mengurangi barang justru akan mempercepat waktu beres-beres dan membuat waktu luang kita semakin banyak, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Manfaat yang keenam dengan meminimalisir barang adalah menghindari diri dari sifat serakah. Karena semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin sedikit pula keinginan untuk menambah barang tersebut ataupun membeli barang-barang yang baru. Dan kebalikannya juga ya, semakin banyak barang yang kita miliki atau cenderung ke kolektif barang-barang tersebut, maka semakin besar pula keinginan untuk menambah atau membeli barang-barang baru ya. Kadang-kadang kita coba deh rasain ketika kita mencoba untuk memiliki barang ini secara lebih, contoh pakaian ataupun tas fashion maupun barang perabotan rumah tangga, kayaknya bagus deh matching untuk koleksi ini satu series. Nanti kita akan kepingin lagi barang-barang yang lainnya yang mungkin warnanya kita belum punya atau seri selainnya yang belum punya, padahal sebenarnya barang-barang tersebut itu memiliki fungsi yang sama dengan barang-barang yang sudah ada di rumah kita. Otomatis semakin besar keinginan untuk menambah barang juga akan mengurangi pemakaian barang yang sudah kita miliki, karena kita pengennya yang baru terus, nambah terus, dan otomatis semakin boros juga kan, karena seharusnya budget rumah tangga yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan untuk menambah tabungan ataupun untuk bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok lainnya, akhirnya terkuras ke dalam belanja impulsif. Manfaat yang ketujuh dari meminimalisir atau mengurangi barang adalah
membuat kita lebih hemat tempat penyimpanan, menghemat perawatan, dan juga serta menghemat uang yang kita miliki. Ini sangat terlihat jelas ya, karena dengan semakin sedikit barang yang kita miliki, tentu semakin sedikit pula ruang penyimpanan yang kita butuhkan. Nah, kalau yang rumahnya kecil kayak aku di sini, pasti juga akan mengalami hal serupa. Apalagi di sini juga aku tipe orang yang walaupun rumahnya kecil, pengennya tuh selalu terlihat lapang, rapih, karena ruangan yang lapang membuat kita lebih rileks dan lebih enjoy, serta lebih maksimal dalam produktif. Dan berkebalikannya ya, ketika ruangan yang sesak, penuh dengan barang, apalagi berantakan, justru akan menambah stres sehingga daya produktif kita itu menurun. Yang kedua, lebih hemat perawatan, karena semakin sedikit barang otomatis kita juga jauh lebih sedikit waktu maupun energi serta budget untuk perawatan barang-barang tersebut ya. Lain halnya dengan barang-barang yang banyak, tentu saja kita membutuhkan effort yang lebih banyak untuk merawat barang-barang yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah dengan meminimalisir barang-barang, kita akan lebih menghemat uang. Ini udah pasti benar, karena semakin banyak barang otomatis semakin banyak uang yang kita keluarkan ya untuk membeli barang-barang tersebut dan juga sebaliknya. Nah teman-teman, ini aku udah selesai nyetrika ya. Dari kemarin siapa nih yang nungguin aktivitas nyetrika? Mudah-mudahan aktivitas nyetrika ini memberikan semangat ya. Karena di sini juga aku meminimalisir kepemilikan pakaian, makanya jadwal nyetrika dan nyuci baju aku itu secara rutin bisa dilaksanakan atau bisa aku lakukan dengan sangat santai. Lain halnya saat dulu aku punya banyak sekali pakaian, kadang-kadang belum nyetrika dan belum nyuci aja itu udah stres duluan karena melihat tumpukan pakaian yang begitu banyak yang belum aku kerjakan atau aku belum bersihkan. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini untuk Bunda Ninda. Semoga bermanfaat ya. Jadi mungkin bisa tuh diminimalisir barang-barangnya dulu agar pindahannya mungkin jauh lebih ringan. See you next video ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.